sudah drop materi terkait machine learning. Saya harap kalian sudah membaca, kemudian sudah memahami apa saja macamnya, apa kira-kira perbedaan utamanya, kemudian secara garis besar apa sih itu AI, ini kan bersinggungan dengan AI ya, kecerdasan komputasional seperti itu. Kemudian hari ini kita masuk ke share screen. Kita sudah terlihat ya materi saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Malam ini kita masuk ke machine learning yang supervised learning. Kita ambil satu contoh yaitu naive Bayes. Oke. Naive Bayes ini merupakan metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian. Jadi asumsinya setiap variabel X itu bersifat independen. Jadi dengan kata lain, naive Bayes classifier itu mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut atau variabel tidak ada kaitannya sama sekali dengan atribut yang lain. Seperti itu. Di sini mirip dengan probabilitas Bayesian karena memang ini merupakan dasarnya dari naive Bayes. Kita bisa melihat ada suatu rumus probabilitas Bayesian P dalam kurung X garis lurus Y ini itu adalah probabilitas, kemungkinan, peluang seperti itu. Kemudian perhatikan di sebelahnya itu variabelnya berbeda ya. Yang satu kan XY, yang satu YX, kemudian dia ada probabilitas dari variabel X, kemudian berbanding terbalik dengan probabilitas variabel Y. Di sini PX ini disebut dengan prior atau pengetahuan asumsi awal kita. Jadi setelah kita mengobservasi fakta baru, bisa berupa sekumpulan data atau satu data point, kita itu bisa berubah asumsinya melalui probabilitas ini. Kemudian ada yang namanya likelihood function. Jadi ini perhitungan likelihood itu mendeskripsikan peluang data. Kira-kira kemungkinan data itu muncul tuh berapa ini ya, seperti itu. Namanya kemungkinan, probabilitas. Kemudian ini untuk likelihood function ini asumsi atau pengetahuan tentang variabel X tadi itu bisa berubah-ubah karena X memang sebagai parameter yang dapat kita kontrol. Jadi dengan likelihood function ini kita itu bisa mengoreksi asumsi kita untuk mengambil keputusan akhir atau posterior. Oke, secara umum probabilitas Bayesian ini mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Jadi asumsi awal kita tadi itu akan berubah menjadi posterior atau yang akan diambil kesimpulannya, keputusannya berdasarkan kepercayaan baru. Tadi ada yang namanya ini, kemungkinan-kemungkinan, likelihood function, seperti itu. Jangan bingung dulu kalau melihat rumus seperti ini, itu akan lebih mudah kalau misalnya kita sudah menerapkan di contoh-contoh soal seperti itu. Di sini naive Bayes itu merupakan salah satu algoritma supervised learning yang sangat sederhana. Jadi secara formal persamaannya kan kalau tadi itu kan teori Bayesiannya. Nah yang ini tuh naive Bayesnya kurang lebih sama, hanya berbeda di ininya saja, begitu. Di sini sudah ada, sudah saya tuliskan penjelasannya, apa itu C, I, C, F, T, seperti itu. Jadi nantinya kita
akan memprediksi kelas berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari fitur tersebut. Seperti itu. Kemudian ini adalah secara garis besar, naive Bayes itu ngapain? Yang pertama, kita perlu menghitung likelihood-nya. Jadi, menghitung faktor fiturnya diklasifikasikan ke kelas tertentu berdasarkan bagaimana kemungkinan itu korespondensi fitur-fitur terhadap kelas tersebut menggunakan persamaan yang sebelumnya ada. Setelah itu, kita kan udah menghitung likelihood-nya. Kita menormalisasi likelihood untuk semua kelas, supaya kita bisa mendapatkan probabilitas kelas assignment. Nah, ini itu rumus untuk menormalisasi. Kemudian di akhir kita akan memilih kelas dengan kemungkinan paling tinggi. Itu akan menjadi keputusannya, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa kelebihan dari naive Bayes. Jadi yang pertama, perhitungan cepat dan efisien, karena memang hanya itu saja rumusnya, persamaannya. Kemudian dia sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Kemudian ini juga bisa untuk mengklasifikasi permasalahan biner maupun multi-kelas, lebih dari 2 kelas. Kemudian ini tidak memerlukan data yang banyak, tidak memerlukan data training yang banyak. Kemudian kalau ada suatu nilai yang miss, bisa diabaikan dalam perhitungan, seperti itu. Kemudian di sini juga saya tuliskan kekurangan dari naive Bayes. Jadi jika kemungkinan kondisionalnya itu bernilai 0, maka kemungkinan prediksi juga akan 0 nilainya. Jadi asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi. Karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Oke, ini keakuratannya tidak dapat diukur menggunakan satu kemungkinan saja. Maka dari itu perlu membuktikan kemungkinan-kemungkinan yang lain supaya kuat argumennya. Kemudian dalam membuat keputusan akhir itu diperlukan pengetahuan awal. Jadi kita harus tahu informasi sebelum perhitungan likelihood function tadi untuk memastikan keberhasilan saat mengambil keputusan. Kalau ini beberapa kegunaan naive Bayes. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya punya dataset, sumbernya dari UCI Machine Learning Repository. Ini ada ID, ada nomornya, ada outlook, cuacanya, temperatur, kelembapan, kemudian ada angin, kemudian ada, ini kan ada kelas bermain. Jadi dia ada 2 kelas, akan main atau tidak, seperti itu. Jadi studi kasusnya untuk bermain tenis ya. Ada 2 kelas. No untuk tidak bermain tenis, yes untuk bermain tenis. Kemudian di sini tabel dataset tersebut memuat entry data di mana setiap barisnya merupakan instance setiap barisnya. Ini data tersendiri, merupakan sebuah instance. Kemudian tadi kita anggap sebagai data latih kita. Jadi satu tabel ini sebagai data training. Kemudian untuk menghitung probabilitasnya, pertama kita perlu menghitung terlebih dahulu frekuensi nilai atribut pada setiap fiturnya. Jadi menghitung frekuensi nilai atribut itu maksudnya kita hitung jumlah kemunculannya, begitu. Baru kita bisa membangun model probabilitasnya. Di sini frekuensi setiap atribut dari tabel ini kan ada sunny, overcast, rainy, kemudian dia hot, mild, cool, high, normal, kemudian ada false, true, itu kita pisah lagi.
Sunny ada berapa? Kita tuliskan. Yang outlook-nya yes, no, itu ada berapa? Overcast berapa? Rainy berapa? Itu dipecah dari tabel sebelumnya. Itu juga berlaku untuk masing-masing fitur nih. Jadi temperatur ada berapa? Seperti itu. Misal ini apa nih? Yang sunny outlook yes. Di sini yang yes, ini kan yang pertama ini ID nomor 1, dia outlooknya sunny, tapi kelasnya no. Ini yang kedua juga sunny, tapi kelasnya no, berarti belum terhitung, karena yang dicari adalah yang outlooknya sunny dan kelasnya yes. Begitu. Ini nomor 8, nomor 8, outlooknya betul sunny, tapi dia kelasnya no. Yang nomor 9 ini sunny dan kelasnya yes. 1, ini dihitung 1, yang ID nomor 9. Kemudian yang sunny dan yes lagi, oke. ID nomor 11, kita ketemu 2. Jadi, frekuensi atau jumlah kemunculan yang kondisinya sunny dengan kelas yes itu 2. Itu juga diperhatikan untuk poin-poin yang lain itu sama. Kita hitung jumlah kemunculannya, jumlah frekuensinya. Kemudian dari kita hitung frekuensi atau jumlah kemunculan tadi, kita masukkan probabilitas setiap atribut. Jadi kemungkinan dari total. Kalau ini misalnya sunny yes. Jadi kelas yes ini tuh ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dalam 14 data ini ada kelas yes sebanyak 9. Kemudian di sini kita tuliskan, karena tadi ini kan frekuensi yang kemunculan untuk outlook sunny dengan kelas bermain tenisnya yes itu 2. Kemudian di sini kita tuliskan probabilitasnya, yaitu 2 dibanding 9. 9 ini merupakan total dari kelas yes yang ada di tabel. Nah, itu juga berlaku ke yang lainnya. Jadi kan yang ini tuh ada 9. Kenapa yang ini 5? Kita coba lihat kelas no-nya ada berapa. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sejumlah data ini, 14 data ini, kelas no-nya itu ada 5 totalnya. Kemudian di sini kenapa 3 banding 5? Karena outlook sunny dengan kelas no itu jumlahnya 3. Berarti bacanya ini kan 3 dari 5 kelas no, seperti itu. Itu juga berlaku untuk poin-poin yang lain, probabilitas yang lain itu sama. Jadi kita hitung dulu, ini kan tadi maunya apa, frekuensi jumlah kemunculannya ada berapa, kita hitung. Kemudian lebih mudahnya kita bisa lihat langsung ini jumlahnya berapa, begitu. Jadi kalau ini tetap yes, dia dari total keseluruhan ada 9 kelas yes, ini sama. Perbedaannya hanya yang diminta ini kan kemunculan hot misalnya, yang ini mild, yang ini cool, seperti itu. Kemudian kita udah menghitung jumlah kemunculan atau frekuensi setiap atributnya. Kemudian kita udah menuliskan probabilitasnya. Berarti kita perlu menguji kebenaran model yang telah dibangun sebelumnya menggunakan data testing. Jadi data testing ini berisi unseen example atau contoh yang tidak ada pada data training. Ini memunculkan data baru sebagai penguji apakah model yang kita bangun tadi itu sudah betul atau belum, begitu. Di sini ada contoh data testing, ID-nya 1 dengan outlook sunny, kemudian temperaturnya cool, humidity-nya high, dan anginnya itu ada true. Di sini ada kelasnya no. Nah, kita buktikan. Jadi yang pertama kita perlu menghitung likelihood-nya, sama seperti rumus yang sudah ada di slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat rumus aja kan agak ini ya rumit ya. Nah, kalau kita lihat langsung ke soal ini itu lebih mudah dipahami. Kita hitung likelihood-nya. Likelihood di sini bermain yes, kelas yang yes, kemudian kita juga hitung kelas satunya, kelas yang no. Nah, di sini rumusnya kan sudah tertulis. Kita tinggal mengganti variabelnya tadi dengan
atribut yang ada di contoh soal seperti itu. Di sini probabilitas kelas yes ada berapa seperti itu. Kemudian probabilitas yang Sunny dan kelasnya yes ada berapa. Kemudian ini sama, cool yes, ada probabilitas high yes. Jadi yang kita lihat ini, kenapa kok ini yes, yang ini no? Kita kan harus memperhitungkan kedua kelas. Kira-kira ini dia benar nggak sih masuk ke kelas yes atau benar nggak sih masuk ke kelas no? Jadi peluang atau probabilitas di kelas yes ini kita tuliskan 9/14. Karena apa? Jumlah kelas yes pada 14 data tadi itu jumlahnya 9 dari total 14. Kemudian yang ini kita tinggal memasukkan dari tabel yang sudah kita pecah sebelumnya setelah frekuensi dan probabilitas. Ini ada probabilitas Sunny di kelas yes. Sunny di kelas yes 2/9. Ya betul, ini tinggal memasukkan saja kalau misalnya kita sudah membuat frekuensi dan probabilitas yang tadi. Kemudian ini dihitung, ketemulah 0,0053. Kemudian kita juga perlu menghitung likelihood dari kelas no. Jadi di sini adalah probabilitas no dari 14 data yang ada tadi, kelas no-nya itu jumlahnya ada 5, berarti dituliskan 5/14. Berarti 5 kelas no dari 14 data yang ada. Kemudian ini sama, yang ini probabilitas Sunny no, cool no, yang semua di kelas no, kalau tadi kan di kelas yes semua. Nah ini yang di kelas no, kita masukkan lagi dari yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sudah menyusun ini terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk proses perhitungan seperti ini. Gitu, tinggal dimasuk-masukkan. Jadi ketemu 0,0206 seperti itu. Oke, baru likelihood. Kita lanjut normalisasi likelihood untuk kedua kelasnya. Di sini ada kelas yes dan ada kelas no. Rumusnya masih sama seperti yang sudah tercantum di slide sebelumnya. Di sini likelihood kelas yes, kemudian likelihood kelas yes plus kelas no. Untuk normalisasi ketemulah 0,205. Nah, kemudian di kelas no ketemunya 0,795. Oke, kita ambil kesimpulan. Karena probabilitas kelas no, play sama dengan no, itu lebih besar dari probabilitas kelas yes, play sama dengan yes, maka diputuskan bahwa kelas untuk unseen example itu yang testing data tadi, suatu data baru, itu masuknya tidak bermain tenis, jadi masuk ke kelas no, karena dia nilai probabilitasnya kelas no lebih besar daripada kelas yes. Kalau misalnya kita ubah contoh data testingnya, itu akan mempengaruhi di sini. Kalau misalnya ini dia lebih besar daripada ini, jadi dia akan jadi bermain tenis karena dia masuknya ke kelas yes, seperti itu. Jadi mana yang lebih besar itu akan diambil keputusan. Di sini kan karena dia hasilnya probabilitas kelas no itu lebih besar daripada kelas yes, maka dengan kata lain ini tidak bermain tenis atau testing data tadi masuknya ke kelas play sama dengan no. Jadi proses klasifikasi untuk data baru sama seperti proses klasifikasi untuk testing data. Atau dapat dikatakan kita ingin menebak kelas data. Jadi itu bisa dikatakan unseen example itu suatu data baru yang mau dimasukkan atau suatu data susulan atau mau ngecek aja apakah betul ataukah tidak seperti itu. Karena model berhasil menebak kelas pada training data dengan tepat, jadi akurasi dari model yang sudah ini, contohnya ini 100% karena testing datanya hanya satu, nggak ada perbandingan yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin atau saya terlalu cepat? Bagaimana? Saya mau bertanya, Bu. Iya, Mas Ainur. Tadi kan di slide 7 kalau tidak salah itu kan sempat disinggung juga tentang feature vektor itu kan. Nah,
itu feature vector itu sebenarnya apa, dan contohnya kalau di studi kasusnya itu yang bagian mana, Bu? Itu Oke. pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua itu keuntungan menggunakan metode naive Bayes di sini tuh apa dibandingkan dengan metode machine learning yang lain, Bu? Hmm. Saya kan pernah lihat juga ini di pakai Hmm. metode yang mana? Yang decision tree kalau tidak salah. Iya. Itu Hmm. juga seperti ini. Nah, keuntungan menggunakan misalkan kayak yang studi kasus tadi itu menggunakan ini apa namanya metode yang barusan itu apa, Bu, Hmm. dibandingkan yang lain? Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Oke. Fitur tadi itu maksudnya adalah ini variabel yang kita ambil, bukan kita ambil, kita hitung jumlah kemunculannya. Karena kan ada beberapa ini, ada outlook, temperature, humidity, windy, play, ada 2 kelas, yes dan no. Itu. Jadi ini nggak cuma, ini kan di studi kasus ini contohnya ini. Kalau misalnya ada kasus lain, misalnya apa ya, kasus lain tentang seleksi kali ya, seleksi atlet. Dia yang mungkin ada minimal tinggi berapa, ada berat badan, ada kecepatan lari, atau ada apa lagi, itu akan diterima atau enggak, itu. Jadi fitur itu maksudnya itu. Kemudian tadi kelebihan dari naive Bayes, kalau datanya ini sebetulnya masing-masing metode kan ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dengan data yang sama, kita nggak bisa ngeklaim ini yang terbaik kalau misalnya kita belum mencoba semuanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kasusnya sama, kemudian data testingnya sama seperti ini, kemudian bisa dicoba dengan tadi decision tree, naive Bayes, atau yang lainnya, baru kita bisa menyimpulkan bahwa metode itu terbaik. Karena sejauh ini kita membahasnya naive Bayes, tadi sudah saya sebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dari naive Bayes seperti itu. Kemudian nanti kita akan, kalau misalnya kita udah coba beberapa metode, kita akan bisa ini Mas, apa namanya, bukan mengenerate, apa namanya nih ya, kita bisa, maksudnya bisa di luar kepala kita ngira-ngira, oh kalau permasalahan yang kayak gini bagusnya pakai ini, kalau permasalahan kayak gitu bagusnya pakai itu. Jadi maksudnya dengan kata lain bisa memilih metode yang tepat kalau misalnya kita sudah berlatih atau pernah menggunakan beberapa metode dengan beberapa data yang berbeda, seperti itu. Kalau di sini tadi kan saya mencontohkan naive Bayes karena baru ini yang kita jabarkan terkait machine learning, seperti itu. Mas Ainur bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab? Tadi ya saya sempat Bu, lihat Mm-mm. keuntungannya, memang ini dijelaskan sama Ibu itu keuntungannya salah satunya misalkan kalau misalnya datanya itu tidak terlalu besar dan sebagainya itu kan. Mm-mm. Nah, ini kan naive Bayes kan kata kuncinya itu kan ada di kata probabilitasnya, artinya di peluang kan, seperti itu kan ya Bu. Mm-mm. Nah, dalam kasus klasifikasi Mm-mm. itu kira-kira kasus apa yang tidak bisa dipecahkan oleh naive Bayes, Bu? Karena kalau hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi dan probabilitas kan pasti bisa dijawab dengan naive Bayes, terlepas nanti akurasinya rendah atau tinggi kan tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang dipermasalahkan itu kasus apa yang tidak bisa dipecahkan oleh naive Bayes, seperti itu. Kasus apa? Kalau misalnya pengguna naive Bayes ini itu kan untuk kasus yang datanya discrete. Nah, ada lagi yang pakai data fuzzy, atau misalnya kalau tadi kan ada kelas, misalnya kelas cuacanya panas, benar-benar yes, kalau tidak panas no, seperti itu misalnya. Nah, kalau di fuzzy kan kita tidak pasti ini, tidak 100% yes, sama seperti pertemuan sebelumnya yang saya bilang, dia mungkin sebagian sebagian sunny, dia sebagian rainy, itu mungkin untuk cuaca ya. Kemungkinan ada untuk data fuzzy, jadi klasifikasi menggunakan naive Bayes itu tidak optimal. Jadi ada yang namanya, nanti ada namanya
fuzzy K-means untuk klasifikasi data itu. Jadi kalau ditanya kira-kira apa yang nggak bisa diimplementasi dengan naive Bayes, saya jawab kalau datanya tidak discrete seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mas Ainur? Iya, sudah Bu. Oke, yang lain? Apakah yang lain ada yang mau menambahkan atau kok harusnya gini-gini atau gitu-gitu? Gimana? Atau saya terlalu cepat tadi menjelaskannya? Halo, yang lainnya gimana? Ada yang mau menambahkan? Aman, Bu. Aman, jelas ya, Mas Aldo? Saya boleh bertanya, Bu? Boleh. Kalau misalnya di metode naive Bayes ini, terus saya sudah ada dataset dan mencari sudah buat tabelnya, lalu ini, tapi di likelihood disediakan data testing cuma salah satu itu kan untuk menentukan play-nya ya Bu ya. Ini jadi bermain atau enggak gitu kan? Contohnya di studi kasus bermain tenis ini. Tadi studi kasusnya sebenarnya bukan menentukan play atau enggak ya. Kan itu udah studi kasus di contoh data testingnya sudah ada kelasnya tidak bermain. Kita tuh membuktikan apakah itu betul atau tidak seperti itu. Oh, gitu. Jadi ini nggak bisa menentukan ya Bu. Ini kalau misalnya satu di kedepannya misalnya salah satu play-nya ini kosong gitu, berarti gini. Ini apa kan mungkin tadi pakai metode lain gitu. Nah, maksudnya tuh kita kira-kira kalau nggak ada kelas yes no-nya gitu ya Mas ya? Iya benar. Jadi kan menentukan ini jadi bermain atau enggak gitu kan. Apakah bisa pakai metode naive Bayes ini Bu? Oke. Jadi namanya naive Bayes ini kan merupakan salah satu metode supervised learning. Jadi nggak tahu Masnya baca nggak nih yang slide minggu kemarin? Supervised learning itu kita mengklasifikasikan data dengan label. Jadi maksudnya dari awal kita sudah tahu kita ini mau membagi sekumpulan data ini menjadi berapa kelas. A, B, C, tadi kelasnya yes dan no. Kita sudah tahu itu supervised learning, makanya bisa menggunakan ini apa namanya naive Bayes. Kemudian kalau misalnya Masnya tadi tanda tanya, maksudnya bukan membuktikan tapi mempertanyakan kira-kira kelasnya itu yes atau no, itu berarti nanti masuknya ke unsupervised learning. Kita nggak tahu nih data sekumpulan data ini kira-kira jadi berapa kelas ya. Jadi kan itu nanti akan mengelompok sendiri seperti itu. Jadi bukan ada labelnya seperti tadi. Udah ada data testing dan label kelasnya tadi no, kita membuktikan seperti itu. Apakah Mas Dimas sudah cukup jelas dengan jawaban saya? Ya Bu, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Mas Aldo nggak ada yang mau tanyakan? Tidak Bu, Mas Barik barangkali Bu. Kok Mas Barik terus yang diarahkan? Mas Aldo pernah ikut kelas saya ya, aljabar linear? Iya Bu, iya betul. Nilainya C Bu. Oh ya? Enggak, B Bu, bohong. Saya nggak pernah ngasih nilai jelek kayaknya. Barik seuzon Bu Barik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oke, yang lain gimana? Ada yang tanyain atau enggak? Mas Barik kemarin bertanya kok Bu, kok enggak ngeluarin pertanyaannya Bu? Gimana Mas Barik? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu, saya saja mencoba memahami Bu. Oke, semoga segera paham ya. Yang lainnya sudah tidak ada? Halo, yang lainnya sudah jelas semua? Ini yang lainnya tidak standby di depan laptop ya? Standby Bu. Oke, siap. Standby Bu. Oke.
Capek mungkin Bu habis pulang kerja. Oh iya, pulang kerja. Alasan tapi Masih Oke, berusaha Kak. memahami, Bu. Oke, Mas Erikson, Mas Farid tadi kan berusaha memahami. Jadi supaya lebih paham minggu depan, pertemuan minggu depan, saya nggak kasih materi tapi saya kasih contoh soal untuk naif bias ini. Jadi minggu depan saya drop, tugasnya bisa dikerjakan, kemudian bisa dikumpulkan batas waktunya jam terakhir perkuliahan seperti itu. Jadi saya ingin membantu Mas Farid, Mas Erikson, mungkin ada yang lainnya juga ingin lebih memahami seperti itu. Setuju? manut Bu. Oke. Oke, kalau gitu. Gimana Mas Erikson? Bu, boleh ngajak satu lagi, Bu. Ada yang tertarik sama AI, Bu. Maksudnya gimana? Mas Dimas itu mau ngambil AI, makanya mungkin mau ikut mengerjakan bersama, belajar bareng. Kok ajak-ajak sama? Kok Iya, Bu. ini ya. Kita Kalau butuh iya nggak mentor, apa-apa. Bu. Iya nggak apa-apa kalau misalnya Mas Erikson, Mas Dimas dan Mas Farid bisa kerja kelompok nggak apa-apa, Iya. diskusi bersama nggak apa-apa. Baik. Tapi ini nanti Baik, Bu. Jawabannya tugas sama minggu nggak apa-apa. depannya. Kalau misalnya Baik. sama, saya nggak Baik. masalah. Tapi nanti kalau saya tanyakan harus bisa menjelaskan gitu. Harus bisa menjelaskan dari mana asalnya. Insya Allah. Saya jadi supporter aja Bu. Oke, makasih Mas Aldo supportnya. Nanti tugasnya itu buat satu kelas ya minggu depan. Siap Bu, siap. Oke, kalau Oh, gitu. kita kasih yang susah, Bu. Enggak gampang kok. Kalau ngikutin slide tadi harusnya bisa dengan mudah dipahami seperti itu. Baik, Bu. Oke. Yang lainnya sudah? Kalau misalnya sudah, saya akhiri nih kelasnya. Gimana? Masih belum mau berakhir? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau gitu. Yang lainnya nih tidak ada suaranya. Kalau gitu kelasnya saya akhiri. Terima kasih semua. Semoga bisa dengan mudah memahami apa yang saya sampaikan dan minggu depan tinggal mengerjakan contoh soalnya seperti itu. Saya tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.